Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen kali ini saya akan menjelaskan mengenai ketidaksamaan nilai mutlak, di mana materi ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi nanti di sini kita akan mempelajari mengenai penyelesaian ketidaksamaan nilai mutlak, dan langkahnya pun sama, menggunakan dua metode, yaitu yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak dan yang kedua menggunakan fungsi akar kuadrat. Untuk penyelesaian nilai mutlak yang pertama adalah dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Yang perlu kalian ketahui yang pertama adalah tanda nilai mutlak. Tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nanti dalam fungsi pertidaksamaan ini, ketika kita operasikan, tanda ini bisa berbalik arah jika operasi tersebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif. Langsung saja kita masuk ke nomor 1. Penyelesaian yang pertama adalah menggunakan definisi nilai mutlak. Masih ingat ya kalian tentang definisi nilai mutlak? Nilai mutlak X sama dengan X positif untuk X lebih dari sama dengan 0 dan negatif X untuk X kurang dari 0. Untuk setiap AX anggota bilangan real berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika A lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka nilai X tersebut adalah X lebih dari sama dengan negatif A kurang dari sama dengan A. Dan sifat yang kedua yaitu jika A kurang dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka ketidaksamaan ini tidak ada penyelesaiannya. Karena apa? Ingat bahwa nilai mutlak itu harus selalu bernilai positif. Kemudian untuk sifat yang ketiga, jika nilai mutlak X lebih dari sama dengan A dan A lebih dari 0, maka nilai X-nya adalah X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan negatif A. Kita masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurangi 3 kurang dari sama dengan 5. Ini dimisalkan sebagai X atau fungsi X dan ini sebagai A. A5 itu lebih dari 0. Kita coba sesuaikan ya. Yang A lebih dari 0. 5 ini lebih dari 0 ya. Kemudian nilai mutlak X kurang dari sama dengan A. Nilai mutlak X kurang dari sama dengan A. Jadi penyelesaian nomor 1 ini bisa kita menggunakan sifat yang A. Jawab. Kita gunakan rumus yang ini ya. Negatif A kurang dari sama dengan, kita masukkan tandanya. Kemudian kita masukkan masing-masing nilainya. Negatif A hanya 5, negatif 5. X-nya ini tadi X dikurangi 3, A hanya 5. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mencari X. Jadi selain X kita pindah ruaskan. Negatif 3 ini kita pindah ruaskan ke ruas ini dan ruas ini. Yang pertama, negatif 5 negatif 3 dipindah ruas menjadi positif 3. X 5 negatif 3 nya pindah menjadi positif 3. Kita selesaikan negatif 5 ditambah 3 2, 5 ditambah 3 8. Jadi penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 8. Selanjutnya saya akan membahas contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2X dikurangi 3 kurang dari nilai mutlak X tambah 6. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, langkah yang pertama adalah kita gunakan definisi nilai mutlak ya. Yang pertama kita angkaukan ruas kanannya. Jadi nilai mutlak X ditambah 6 kita pindah ruaskan. Ini positif dipindahkan menjadi negatif.
Langkah yang kedua, kemudian kita definisikan masing-masing fungsinya. Yang pertama 2x dibagi 3, kita definisikan positif x masih utuh ya, 2x dibagi 3 untuk x lebih dari sama dengan. Untuk menentukan ini langkahnya masih ingat ya, fungsinya ini dinolkan, 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan sehingga menghasilkan x sama dengan berapa. Kita hitung ya, 2x kurangi 3 sama dengan 0. 2x negatif 3 nya kita pindah ruaskan menjadi positif 3, 2 nya kita pindah ruaskan menjadi 3/2. X lebih dari sama dengan 3/2. Kemudian negatif x, fungsi ini kita kalikan dengan angka negatif 1 ya, menghasilkan negatif 2x plus 3 untuk x kurang dari 3/2. Kemudian untuk fungsi yang kedua, x ditambah 6, x positif x ditambah 6 untuk x lebih dari sama dengan x tambah 6 sama dengan 0. 6 nya kita tinggal ruaskan sehingga menjadi negatif 6. X sama dengan negatif 6 sehingga intervalnya adalah x lebih dari sama dengan negatif 6. Untuk negatif x kita kalikan dengan angka negatif 1 ya. Negatif x dikurangi 6 untuk x kurang dari negatif 6. Setelah kita temukan berapa nilai x nya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat garis bilangan. Setelah itu kita masukkan masing-masing nilai x nya. Yang pertama adalah 3/2, kemudian negatif 6. Kita bagi menjadi 3 daerah penyelesaian. Kemudian kita masukkan definisi ini sesuai dengan interval. Yang pertama 2x dikurangi 3 untuk x lebih dari sama dengan 3/2. Lebih dari sama dengan 3/2 berarti di daerah ini ya, fungsi 2x dikurangi 3. Kemudian yang kedua, negatif 2x ditambah 3 untuk x kurang dari 3/2. X nya kurang dari 3/2, jadi ini ya, fungsi ini berada di sini dan juga berada di sini karena ini termasuk kurang dari 3/2. Kita masukkan. Jadi 2x plus 3. Kemudian ini juga sama langkahnya ya, x plus 6 untuk x lebih dari negatif 6. Nah, ini lebih dari sama dengan negatif 6, maka berada di daerah ini dan juga daerah ini karena ini termasuk lebih dari negatif 6. Yang terakhir negatif x dikurangi 6 untuk x kurang dari negatif 6. Kurang dari negatif 6 berada di sini. Nah, kemudian dari garis bilangan ini didapat 3 syarat ya. Yang pertama, x kurang dari negatif 6. Yang kedua adalah x lebih dari sama dengan negatif 6 kurang dari 3/2. Dan yang ketiga, x lebih dari sama dengan 3/2. Untuk syarat yang pertama, x kurang dari negatif 6. Untuk x kurang dari negatif 6 yang kita gunakan adalah fungsi yang berada di domain kurang dari negatif 6, yaitu negatif 2x plus 3 dikurangi menggunakan tanda awal, dikurangi negatif x kurangi 6 kurang dari 6. Kemudian kita hitung negatif 2x ditambah 3 masuk utuh. Kemudian ini dikalikan ya, negatif 1 kali negatif x hasilnya positif x
Negatif 1 kali negatif 6 hasilnya adalah positif 6 kurang dari 6. Negatif 2x ditambah x hasilnya negatif x. Kemudian 3 ditambah 6 hasilnya adalah 9 kurang dari 6. Nah, 9-nya kita pindah luaskan ya. Positif dipindahkan menjadi negatif. Nah, kemudian ini masih negatif, negatifnya kita pindah luaskan sehingga menjadi x. Ingat ya, ketika tanda ketidaksamaan dikali atau dibagi dengan angka negatif maka tandanya dibalik. X lebih dari negatif 9, ini negatif 1 hasilnya adalah 9. Nah, setelah sampai sini kita sesuaikan dengan syaratnya. Syaratnya adalah x kurang dari negatif 6. Nah, caranya kita masukkan x ini ke syarat ini. 9 kurang dari negatif 6. 9 kurang dari negatif 6 itu adalah pernyataan yang salah, sehingga ini tidak ada penyelesaiannya. Kemudian syarat yang kedua adalah x lebih dari sama dengan negatif 6 kurang dari 3/2. Nah, untuk domain ini menggunakan fungsi yang ini. Negatif 2x plus 3 kurang dari x plus 6 kurang dari 0. Makanya sama, negatif 2x ditambah 3 negatif kali x hasilnya negatif x, negatif 1 kali 6 hasilnya negatif 6 kurang dari 0. Kemudian kita perhatikan negatif 2x, negatif x menjadi negatif 3x. 3 dikurangi 6 hasilnya negatif 3 kurang dari 0. Min 3-nya kita pindah luaskan sehingga menjadi positif 3. Ya, kemudian negatif 3-nya kita pindah luaskan ya, sehingga x, ingat tanda ketidaksamaan dikalikan dengan angka negatif tandanya berbalik arah. X lebih dari 3 per negatif 3 sehingga menghasilkan x lebih dari negatif 1. Setelah sampai sini kita sesuaikan dengan syaratnya. Caranya masukkan nilai x ini ke syarat tadi. Negatif 1 lebih dari sama dengan negatif 6 kurang dari 3/2, di mana pernyataan ini adalah bernilai benar. Jadi penyelesaian dari syarat ini adalah ya, ini adalah syarat awal, kemudian dihasilkan lagi bahwa x itu lebih dari negatif 1, sehingga bisa disimpulkan bahwa x lebih dari negatif 1 kurang dari 3/2. Nah, kemudian untuk syarat yang ketiga adalah x lebih dari 3/2. Kita gunakan fungsi yang ini ya. 2x kurangi 3 dikurangi x plus 6 kurang dari 0. Kita operasikan 2x kurangi 3 negatif kali x negatif x, negatif kali 6 negatif 6 kurang dari 0. 2x dikurangi x hasilnya x, negatif 3 negatif 6 negatif 9 kurang dari 0. Negatif 9 nya kita pindah luaskan sehingga menghasilkan x negatif dipindah luaskan menjadi positif, sehingga x kurang dari 9. Kemudian kita sesuaikan dengan cara tadi. Kita masukkan 9 lebih dari sama dengan 3/2 dan pernyataan ini adalah benar. Nah, kemudian penyelesaian ini kita gabungkan dengan syarat tadi ya, di mana x kurang dari 9 dan syaratnya adalah x lebih dari sama dengan 3/2, sehingga didapat x lebih dari 3/2 kurang dari 9. Untuk langkah selanjutnya adalah kita tentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaannya. Caranya adalah kita gunakan
penyelesaian yang ini dan juga penyelesaian yang ini ya. Penyelesaian pertama tadi itu ya, kita tulis. Nah, kemudian biar gampang kita buat garis bilangan ya. Jadi kita masukkan nilai ini. Yang pertama 3/2. Kemudian -1 dan ini 9. Untuk fungsi yang pertama atau penyelesaian yang pertama, X lebih dari -1 kurang dari 3/2. Lebih dari -1 kurang dari 3/2. Ini ya penyelesaiannya. Kemudian penyelesaian kedua adalah X lebih dari 3/2 kurang dari 9. Nah ini. Nah dari daerah akhiran ini bisa disimpulkan ya bahwa himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah ini semuanya. Jadi X lebih dari -1 kurang dari 9. Maaf, X lebih dari -1 kurang dari 9. Nah, cara penyelesaian pertidaksamaan yang kedua adalah menggunakan fungsi akar kuadrat, di mana nilai mutlak X itu disama dengan akar X kuadrat. Langsung saja kita lihat contoh. Nilai mutlak X min 2 lebih dari 3. Langkah yang pertama adalah kita akan kuadratkan nilai mutlak ini ya, atau fungsi di dalam nilai mutlak. X akar X dikurangi 2 kuadrat lebih dari 3. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus menghilangkan akarnya, sehingga fungsi ini harus dikali dengan angka kuadrat. Di sini 1 kuadrat. Akar dikali kuadrat, akarnya hilang, sehingga menjadi X kurangi 2 kuadrat lebih dari 3 kuadrat. Nah, setelah sampai sini 3 kuadratnya kita pindah luaskan. X dikurangi 2 kuadrat positif dipindahkan menjadi negatif 3 kuadrat lebih dari 0. Nah, kemudian ini kita menggunakan pemfaktoran ya. X min 2, kemudian kita buat X dikurangi 2. Negatif 3 kuadrat kita faktorkan, yaitu menjadi negatif. Maaf, positif 3 dan negatif 3 lebih dari 0. Kemudian kita operasikan. X negatif 2 ditambah 3 sama dengan positif 1. X negatif 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 5 lebih dari 0. Nah, kemudian dari pemfaktoran ini didapat X plus 1 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0 lebih dari 0 ya. Nah, kemudian kita pindah luaskan satunya sehingga menjadi negatif 1. Tahu X negatif 5 pindah menjadi positif 5. Nah, dari contoh ini didapat nilai X-nya adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Nah, itu penjelasan mengenai penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Apabila ada yang dibingungkan atau yang ingin dipertanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.